Christmas cake idea. Sekarang kita bikin basic cake-nya dulu, yaitu chiffon coklat. Bahannya ada tepung terigu, minyak sayur, coklat powder, kuning telur, dan susu cair. Langsung bikin yuk. Pertama kita mau campurkan minyak sayur dengan coklat powder. Kita aduk sampai coklat powdernya itu larut semua ya, tercampur rata. Kemudian kita tambahkan tepung terigu. Di sini pakai tepung terigu protein rendah. Kita whisk sampai tepungnya itu tercampur rata. Jangan ada yang bergerindil. Kemudian setelah tercampur dengan rata, kita tambahkan susu cair. Aduk lagi. Nah, di sini adonan mulai mengental. Setelah rata, kita tambahkan kuning telur. Kita aduk sampai kuning telur benar-benar tercampur dengan baik. Tekstur adonan seperti ini ya. Sekarang kita sisihkan dan kita mau bikin meringue. Di sini 3 butir putih telur, kita tambahkan dengan 1 sendok makan lemon juice dan gula kastor. Di sini kita mau mixer di kecepatan medium. Saya pakai hand mixer Silencio dari Signora. Nah, dia ini ada kecepatannya itu 1 sampai 9. Nah, kita pakai itu kecepatan sampai 6 saja. Kita mau mixer sampai konsistensi firm thick. Ya, di sini saya pakai mixer Silencio cuman 2 menit lebih ya, 2 menit lebih 47 detik kalau nggak salah. Nah, itu udah bisa firm thick seperti ini. Ya, cuman 2 menit 47 detik. Oke, kemudian sekarang kita mau campurkan meringue ini ke adonan coklat. Kita ambil sepertiga bagian dulu dan kita aduk balik di adonan coklat menggunakan hand whisk. Setelah tercampur rata, kita tuang balik ke dalam mangkok yang berisi meringue. Dan kita aduk lagi, masih menggunakan hand whisk ya, sampai tercampur. Di akhir pengadukan, kita mau tukar hand whisk ini dengan spatula supaya aduk baliknya ini benar-benar tercampur rata sampai ke dasar mangkok. Ya, jangan sampai ada meringue yang tertinggal atau adonan coklat yang belum teraduk. Dan konsistensi adonan itu harus kental ya. Adonan akhir juga harus kilap, kental, dan smooth, lembut. Nah, adonan akhir seperti ini. Oke, sekarang kita mau tuangkan adonan ini ke loyang. Saya pakai loyang ukuran 15 cm diameternya dan tingginya 9 cm. Ya, alasnya bisa dilepas seperti ini. Oke, kita tuang aja sekarang. Setelah dituang semua, jangan lupa ya, kita ratakan adonan supaya permukaannya itu rapi dan kita hentak-hentak buat ngilangin air bubble. Kita mau panggang di suhu 140 derajat selama 1 jam atau sampai matang. Setelah matang, kita langsung keluarkan dan kita balik untuk didinginkan. Sampai benar-benar dingin, baru kita lepasin dari loyangnya. Nah, sekarang udah dingin, kita mau lepas kue dari loyangnya. Jadi kemarin sempat ada yang komen tanya ke saya, boleh nggak kuenya nggak di-slit? Boleh banget ya, karena memang kan di sini kue mau dibagi menjadi 3 bagian. Jadi memang nggak perlu di-slit, nggak apa-apa. Jadi kita meminimalisir sisa kue. Ya, jadi dengan tidak di-slit kita bisa memaksimalkan kue yang bagian kue yang mau kita pakai. Nah, ini kita mau bagi 1,5 cm tiap layernya. Di sini saya bagi jadi 3 layer.
Nah, bagian kue yang paling atas ini saya potong pakai ring cutter ukuran 12 cm. Nah, sekarang kita punya 3 lembar kue. 2 lembar untuk ukuran 15 cm dan 1 lembar untuk ukuran 12 cm. Kita sisihkan dulu dan kita mau bikin krim. Di sini krimnya saya pakai non dairy whipped cream. Kita mau mixer sampai dia firm. Nah, seperti ini. Oke, kita sekarang assemble aja. Pertama kita taruh kue yang paling rata ya di bagian bawah. Kemudian kita mau wrap pakai plastik mika ya. Kemudian saya double dengan ring cake ya, ini untuk mousse cake ya biasanya. Kemudian kita mulai isi dengan krim. Lapisi semua permukaannya. Ratakan ya. Kemudian kita mau taruh potongan stroberi di bagian tepinya. Jadi di bagian sisi kuenya ya. Kemudian kita timpa lagi dengan whipped cream. Ratakan lagi ya supaya krimnya itu rapi, karena nanti akan nampak dari luar kuenya. Kemudian kita letakkan lapisan cake yang kedua yang diameter 12 cm. Lalu kita timpa lagi dengan krim. Ratakan. Kemudian terakhir kita letakkan lapisan cake yang terakhir yang berdiameter 15 cm. Kita tekan sampai padat. Kemudian terakhir di bagian atas kita lapis dengan whipped cream lagi. Di sini jadi kayak crumb coat aja ya, nggak perlu terlalu tebal. Karena nanti di bagian atas kuenya akan kita siram dengan coklat ganache. Nah, kita ratakan bagian atasnya ya, supaya nanti coklat ganache yang nutupin itu enggak bergelombang. Jadi permukaannya kita ratakan, dirapiin ya supaya halus. Lalu kita masukkan kuenya ke dalam lemari es kurang lebih 30 menit sebelum kita mau siram coklat ganache di bagian atasnya. Ya. Jadi pada saat kita mau siram coklat ganache itu, kue harus dalam keadaan dingin. Dan coklat ganache-nya itu dalam keadaan hangat kuku. Oke, kita ratakan coklatnya biar merata semua ya. Lalu kita mau taruh kulkas lagi selama 30 menit lagi sebelum kita dekor bagian atasnya. Nah, untuk dekorasi ini ide dari saya saja, nggak harus diikutin ya, bisa disesuaikan dengan kreativitas masing-masing.
Nah, satu lagi ide kue Natal. Sudah jadi tutorialnya. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, happy baking, dan good luck. See you next time. Merry Christmas.